Perjalanan saya ke Priangan Timur nggak cuma disuguhi keindahan panorama alam. Mengikuti gelaran lokal juga jadi pengalaman menarik. Ini saya sekarang sedang mengikuti salah satu kegiatan warga, namanya adalah tradisi ngabedah balong. Jadi ini biasanya dilakukan kalau ada acara. Dan bisa dilihat di sini semuanya bisa ikut, mulai dari anak-anak sampai yang tua pun bisa ikut nangkepin ikan di sini. Masyarakat Kampung Mangunwati, Desa Sukawangun, Tasikmalaya punya tradisi ngabedahkeun balong atau mengosongkan dan mengambil isi kolam ikan. Kegiatan ini biasa dilakukan sebelum menggelar acara tertentu. Dan ikan hasil tangkapan bakal disuguhkan kepada para tamu undangan. Terbang. Ini dia salah satu ikannya, ikan bawang besar banget ini. Ada yang lebih besar lagi nggak, Pak? Ini 5 kilo, ada yang lebih besar lagi? Ada yang lebih besar lagi, ayo kita cari. Ayo, Pak. Menurut cerita warga, di kampung ini dulu ada telaga sumber air bernama Talagawati. Jadi banyak warga kampung yang membuat kolam dan memelihara ikan. Wah, dapat! Ini dia adalah ikan bawal nih, kalau ada warna oranye kayak gini. Nah, di sini tuh ada banyak jenis ikan, ada ikan gurami, ikan mas, ada ikan bawal, terus juga ada ikan nila. Banyak banget, ini salah satunya. Dari tadi saya dapat ikan bawal, terus kali ini ada ikan mas nih, gede banget. Ikan di sini tuh memang beragam ukurannya. Ada yang kecil sampai ada yang lebih besar juga dari ini. Karena memang kolam ini tuh dikuras kalau ada acara-acara tertentu saja. Ini ada ikan mas. Di Kampung Mangunwati, ada puluhan kolam ikan milik warga. Selain untuk dijual, kolam-kolam ini juga jadi tabungan lauk pemiliknya. Saat akan bikin hajatan, pemilik kolam nggak perlu lagi beli ikan. Ini harus hati-hati, ini kan bawal gigit nih. Jadi pegang harus hati-hati. Kalau bisa nggak perlu dipegang. Kebanyakan ikan yang dipelihara dari jenis bawal. Soalnya adaptif dan mudah berkembang biak. Ukurannya pun macam-macam, karena pemilik kolam nggak serentak menebar benih. Ini nih aktivitas saya suka banget nih, seru. Muka saya udah cemong-cemong, baju juga udah kotor. Menyenangkan banget kayak gini. Ikan itu berasa lompat-lompat di kaki. Dapat lagi. Jangan sampai ikannya keluar. Seru banget ini aktivitasnya, saya suka banget ini. Ibu, ini Bu. Ikan apa itu, Bu? Mujair merah. Ini mujair? Iya. Dua-duanya? Iya. Wah, ini ada ikan mujair lagi nih. Saat ngabedahkeun balong, isi kolam akan dikuras. Bukan cuma ikan, semua binatang air yang bisa dikonsumsi akan diambil. Ibu, ini apa, Bu? Udang. Udang. Iya, udang kolam kecil-kecil. Oh, udang juga ternyata. Iya. Ini. Ternyata di sini selain ikan ada juga udang. Udang kecil. Di mana ini? Yang mana ini, Ibu? Iya, ini. Oh, di pinggir-pinggir Yang di sini. pinggir, iya. Ternyata di kolam ini nggak cuma ada ikan aja, tapi ada juga udang kecil-kecil kayak gini. Dan di sebelah sana itu ada anak-anak lagi nyariin kijing, kayak semacam kerang gitu. Ada apa ini? Balong ini juga jadi rumah bagi kijing atau kerang air tawar. Ini dia kerang kijing, bentuknya seperti kerang kepah.
Tapi kalau kerang kepala itu lebih bulat, kalau ini lebih lonjong dia bentuknya. Jadi tanda-tanda kalau ada kijing di dalam lumpur, itu biasanya lumpurnya berlubang dan ada sedikit air. Saya cari lagi. Berbeda dengan ikan dan udang, kijing tetap bertahan di dasar kolam meski air keruh. Saat semua isi kolam udah dipindahin, tradisi ngabedahkan balong pun selesai. Sebuah tradisi yang mencerminkan kebersamaan dan saling bantu antar warga. Untuk mengolah hasil bedah balong, warga kampung Mangunwati pun punya kebiasaan ngaliwet atau makan bersama. Sambal jahenya udah jadi, sekarang saya mau bantuin Teteh untuk buat liwetan. Teh, apa yang bisa dibantu, Teh? Nasi liwet di sini tuh beda banget. Dia pakai bunga telang, jadi warnanya biru nanti. Cantik banget ini warnanya. Pinjam gayungnya, Teh. Tinggal disaring ya. Ngaliwet dimulai dengan memasukkan bermacam rempah sebelum nasi ditanak. Biar cukup untuk semua warga yang datang, udah disiapin beberapa tungku nasi liwet sekaligus. Sekarang saya mau lanjut buat ikan bakarnya nih. Sambil menunggu nasi liwet matang, saya bersama ibu-ibu siapin lauk utamanya. Ini adalah ikan bawal terbesar yang pernah saya lihat dan saya bakar. Ini tuh beratnya sekitar 5 kg ya, Teh ya? Iya. Gede banget. Ini karena ikannya besar banget, jadi untuk ngebakarnya saya perlu bantuan dari bapak-bapak. Apalagi waktu ngebaliknya itu juga lumayan susah ini. Supaya semua bisa menikmati, puluhan kilogram ikan hasil ngabedahkan balong akan dibakar sekaligus. Udah matang belum, Kang, itu? Coba dong, mau coba? Coba. Yuk, suapin. Udah matang, enak-enak. Ayo. Akhirnya ini nasi liwetnya sudah matang, mau disimpan dulu nih di sana. Panas api nggak menyurutkan semangat kami mengolah masakan. Aroma rempah pun semerbak ke segala penjuru. Ini dia bakaran terakhir, kijing atau kerang. Sisanya yang lain udah pada matang semua. Ini dia nih puncak acaranya. Semua warga sudah berkumpul di sini dan waktunya kita semua makan masakan yang sudah dimasak tadi. Ayo semuanya makan, Pak, Bu. Selamat makan. Rasa ikannya enak banget, nangkep sendiri, bakar sendiri, ngeracik bumbunya sendiri, nikmat. Apalagi ditambah ini tuh pakai sambal jahe tadi ya, Teh ya. Seger banget rasanya. Dan nasi liwetnya juga cantik banget nih warnanya, jadi biru kayak gini, menggugah selera banget. Makan bersama kayak gini nih yang bikin suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Acara ini biasanya tuh diadain setahun sekali, tujuannya tuh untuk kebersamaan, terus juga ramah tamah.
Beruntung banget saya bisa mengikuti kegiatan di kampung Mangunwati. Jarang-jarang banget nih dapat momen kayak gini. Saya bisa ikut merasakan kebersamaan dan juga kekompakan di kampung ini. Ikuti jejak saya, jejak Petualang! Ramadan sudah di depan mata. Ada satu tradisi yang biasa dilakukan masyarakat Jawa untuk menyambut bulan penuh berkah ini. Padusan berasal dari kata adus yang artinya mandi. Mandi dengan niat menyucikan diri sebelum mulai puasa Ramadan. Membersihkan diri boleh dilakukan seluruh badan atau cuma bagian tertentu buat simbol. Yang lebih utama pastinya niat untuk menyucikan diri. Tradisi padusan ini sudah turun-menurun, makanya anak-anak kecil pun bisa ikut supaya mereka ketika besar nanti bisa mewariskan tradisi ini ke generasi-generasi selanjutnya. Tradisi ini cukup melekat di kalangan masyarakat Jawa. Dulu, masyarakat Jawa melakukan padusan di kolam yang punya 7 mata air atau sumur suci. Diyakini hal ini dapat membebaskan diri dari godaan setan selama puasa. Antusias warga di sini memang luar biasa banget mengikuti tradisi padusan ini dan keren karena masih bertahan sampai sekarang tradisinya. Ada satu lagi tradisi di Jawa Barat untuk menyambut bulan suci dengan sukacita. Munggahan namanya. Keluarga berkumpul, makan bersama, juga berdoa agar ibadah puasa diberkahi. Sebelum mengikuti munggahan, saya akan mencari hasil alam dari Desa Pamarican, Ciamis. Katanya mau ngambil di mana lagi? Itu lagi kan. Oh iya. Mengikuti kegiatan bersama warga lokal, kali ini saya akan panen turubuk yang nantinya akan digunakan dalam kegiatan munggahan. Di Pamarican, tanaman ini jadi sumber pangan favorit. Beda dengan masyarakat Jawa Barat, orang Jawa Tengah dan Jawa Timur mengenalnya dengan nama tebu terubuk, tebu endok, dan sayur lilin. Turubuk ini masih satu family dengan tebu, makanya bentuknya persis banget, tapi dia versi yang lebih kecil nih. Setelah dipisahin dari batang, saatnya membawa terubuk pulang. Turubuk ini akan kita bawa ke dapur umum agar bisa diolah untuk nantinya dibawa ke acara munggahan. Ini kupas-kupas aja ya? Menu yang akan kita buat kali ini adalah lodeh, cobek, dan juga tumis ya Teh ya. Nah ini harus dikupas dulu nih untuk dikeluarin isi sayurannya. Melimpahnya terubuk di Desa Pamarican bikin tanaman ini jadi bahan utama dalam tradisi munggahan. Udah jadi kebiasaan masyarakat untuk menggunakan hasil bumi buat hidangan. Ini ada yang sudah membuat bumbu dan sekarang saya mau ikut bakar-bakar turubuknya. Wanginya enak banget. Ini pasti nanti rasanya bakalan raus pisan. Masak dengan cara tradisional masih terus digunakan warga Pamarican hingga kini. Selain lebih hemat, kayu juga ngasih rasa khas pada masakan. Tips kalau mau masak turubuk itu tidak boleh terlalu diaduk-aduk karena nanti bisa hancur. Soalnya teksturnya tuh kayak telur-telur kecil, pecah di mulut. Jadi didiemin aja kayak gini. Selain turubuk ada juga menu lain yang sudah disiapkan oleh masyarakat di sini. Ibu ini udah siap buat dibawa ke lokasi munggahan ya? Oke, kita bawa kalau gitu ya. Disiapin dulu ya.
Beragam menu yang disiapin bikin acara munggahan jadi spesial. Momen berbagi dengan sesama sebagai tradisi warga Ciamis saat Ramadan. Karena cuaca di luar sedang hujan, jadi kita makan barengnya sama-sama di dalam ruangan seperti ini supaya lebih aman dan tetap merasakan kebersamaan juga nih. Enak ya, Bu? Iya. Tradisi ini punya makna dalam, memohon berkah untuk menjalani bulan puasa dengan kesabaran dan keberkahan. Kampung Tabrik di Kecamatan Sucinaraja dikenal jadi sentra bata Garut. Gak cuma menghasilkan produk unggulan, masyarakat juga mengkreasikan bata buat keseruan lain. Sebagai desa penghasil bata, Desa Ligamukti ini punya perlombaan unik yang diadakan setiap tahun. Dan saya nggak mau ketinggalan keseruannya. Namanya adalah Ngunyal Bata. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ngunjal bata jadi sebutan warga setempat untuk ojek bata. Nggak cuma angkut bata, perlombaan balap antar pengojek biasa digelar di sini. Ini baru obstacle pertama sudah seperti ini. Motor bebek yang udah dimodifikasi untuk membawa bata berpacu di jalur tanah berlumpur, lengkap dengan segala rintangannya. Padahal saya nggak membawa beban apa-apa, tapi sulit sekali untuk menjaga keseimbangan motor ini. Ruang sempit untuk duduk di motor bikin saya makin sulit buat mengendalikan gerak motor. Ini dia adalah trek yang paling sulit. Lumpurnya dalam banget. Ya, mati. Aduh, saya sempat panik saat mesin mati. Namun akhirnya saya kembali tancap gas. Semoga saya bisa. Bukan perkara gampang buat ngendaliin gas di jalur menanjak. Tabrakan pun gak bisa dihindarin. Saya menyangka ternyata saya nabrak batanya karena gas saya kekencangan dan saya nggak bisa kontrol soalnya licin sekali di bawah. Tapi saya aman. Lanjut lagi. Tumpukan bata ini jadi perhentian pertama. Di sini, setiap ojek mulai memuat bata ke atas motor. Makin banyak bata yang dikumpulin, makin besar peluang buat menang. Saya sudah siap membawa lagi motor yang sudah berisi bata. Kalau nggak ada bata saja sudah susah mengatur keseimbangannya, apalagi bawa beban berat seperti ini. Khawatir terjatuh, saya cuma bisa mengangkut sedikit bata. Beda dengan para pengojek lihai yang bisa angkut bata sampai penuh. Jalanan di sini tuh lumayan bergerigi. Oke, kita gaskan. Menuju ke gudang penyimpanan bata, jalurnya lumayan landai dan tanpa lumpur. Gas langsung saya tarik kencang. Saya sudah berada di titik finish. Ini sekarang waktunya untuk menyusun batu-batanya di tempatnya. Tumpukan bata dibagi setiap regu. Harus disusun cepat, sekaligus hati-hati biar nggak jatuh. Ini saya harus buru-buru karena saya harus mengumpulkan batu terbanyak untuk menjadi pemenangnya. Saya harus buru-buru supaya gak kekejar sama pembalap yang lain. Jujur ini pundak saya pegel banget karena supaya saya
Jadi bawa motornya harus kayak gini. Saya sudah capek tapi saya harus semangat karena saya masih harus mengumpulkan bata lagi. Kami harus kembali buat ngumpulin bata terbanyak. Jalur berlumpur, tanjakan, dan turunan, lagi-lagi saya libas. Ini trek tersusah. Lumpurnya dalam dan licin banget. Sampai di gudang, kami kembali menyusun bata. Dan tak terasa, waktu perlombaan telah usai. Sudah selesai. Wah, akhirnya pegel banget ini bahu saya. Dan tadi saya sempat nabrak di sana. Untung kaki saya nggak kenapa-kenapa. Seru sekali, kearifan lokal seperti ini harus tetap terjaga. Penilaian dilakukan. Wakil dari tiap regu dengan bata terbanyak berhak mendapat hadiah. Perlombaan telah berakhir, tapi walaupun saya nggak juara, tidak masalah karena saya beruntung sekali bisa ikut merasakan kemeriahan serta keantusiasan warga di sini. Wah, kita beruntung banget karena dapat 1, 2, 3, 4 lobster sekaligus. Mantap.